Oke, sekarang saatnya kita membahas untuk soal TO Kabupaten 1. Kalian sudah menyiapkan soal-soalnya? Oke, Bu Ratna akan membahas mulai dari nomor 1. Tolong diperhatikan dengan baik. Dan tadi soal-soal mana yang mudah, nanti kita akan sama-sama mengetahui tips dan triksnya. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah soal yang dianggap mudah atau soal mudah. Kenapa mudah? Karena ini hanya pengurangan penjumlahan bilangan cacah. Nah, jadi kalian hanya mengurang dan menjumlah biasa. Kuncinya adalah ketelitian. Soal-soal seperti ini tidak boleh salah. Oke. Nah, silahkan kalian menghitung 20.103 dikurangi 8.000. Hitung dari depan ya. Kenapa dari depan? Karena pengurangan dan penjumlahan itu adalah setara. Jadi kerjakan mulai dari yang paling kiri sesuai dengan tangga urutan pengerjaan operasi hitung. Jadi dikurang dulu, nanti kalau sudah ketemu hasilnya baru kita tambah, kemudian kalau sudah ketemu hasilnya terakhir kita kurangi. Jawaban nomor 1 adalah C. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 ini juga soal mudah. Ini juga masih soal perhitungan, hanya saja dia pembagian dan perkalian. Nah, khusus untuk soal pembagian dan perkalian, kita bisa ubah bentuknya, sehingga kita tidak terlalu lama atau terlalu besar menghitung, atau terlalu lama menghitung bilangan yang besar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita rubah menjadi pecahan. Yang di atas adalah kali, yang di bawah adalah yang merupakan tanda bagi. Berarti yang di atas adalah bilangan berapa saja? Negatif 3618, dan di sini ada tanda kali negatif 72. Nah, di sini kita tuliskan kali. Nah, sedangkan yang bawah adalah bilangan yang punya tanda bagi. Berapa saja? 18. Nah, di sini kali 8. Oke. Terus kita lihat, sekarang kita sudah bisa loh melihat triknya. Di sini ada negatif dengan negatif. Negatif dengan negatif berarti hasilnya pasti positif. Berarti ini tidak mungkin. Nah, jawabannya pasti kalau tidak C ya, D. Oke, langkah yang mudah adalah kita sederhanakan. Kita coret 72 dengan 8, ini dapat 1, dapat 9. Berarti kita punya 3, karena sudah jadi positif ya, kita langsung tulis saja 3618 dikali 9 per 18. Nah, mudah lagi kan kelihatan bilangannya. 9 dengan 18. Ini dapat 1, yang ini dapat 2. Nah, kita tinggal menghitung 3618 dibagi 2. Nah, hati-hati menghitung seperti ini. Kita gunakan Porogape di sini ya. 3618 dibagi 2. Ambil 3, berarti 2 kali 1, 2 ya. Nah, kita kurangkan 1, turunkan 1 angka. Kita hanya boleh menurunkan 1 angka. Oke, 16 itu 2 kali 8, 16. Nah, hasilnya adalah 0, maka turunkan 1 angka dulu. 1. Nah, 2 itu 1 itu 2 kali berapa? Nah, 2 kali 0. Hati-hati, jangan langsung menurunkan 8. Karena ketika langsung menurunkan 8 jadi 18, maka 0-nya akan hilang. Itu ya. Jadi harus cari 0 dulu. 2 kali 0 adalah 0. Kemudian kita kurang 1, baru turunkan 8. Nah, menurunkannya 1 angka. 18 itu adalah 2 kali 9. 18, 0. Nah, ketemulah dia 1809. Nah, hati-hati. Di sini jebakannya adalah yang C ini. Jadi harus ekstra hati-hati. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, ini triknya. Ketika kalian menemui nomor 3 dan kalian, aduh lupa aku bagaimana akar. Nah, ini ditinggalkan dulu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh, ternyata lebih mudah nomor 4. Nah, ketika kalian sudah berhenti di nomor 3 dan kalian mengerjakannya hanya di situ fokus, kalian akan melupakan bahwa di bawahnya ini soal yang mudah. Maka yang nomor 3 ini nanti dulu kita pending.
Oke, sekarang kita kerjakan nomor 4 dulu. Nomor 4 ini juga hanya penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Hitung biasa. Mana yang dikerjakan dulu? Yang dikerjakan dulu adalah yang pembagian dan perkalian. Nah, yang depan kita tulis dulu. Nah, ditambah, nah yang dalam kurung itu bisa kita rubah juga jadi pecahan, karena dia terdiri dari pembagian dan perkalian. Berarti yang di atas siapa? Yang di atas adalah 6084 dan 26. Nah, yang di bawah adalah negatif 18. Nah, bentar ya. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita itu yang di dalam kurung dulu. Yang di sini tetap kita tuliskan. Nah, kita mau menghitung yang di dalam kurung. Oke. 6084 dikali 26 per negatif 18. Berarti hasilnya pasti negatif. Oke, kita sederhanakan dulu. Cari bilangan yang mudah-mudah, jadi kalian menghitungnya cepat, tidak terlalu lama. Oke, kita bagi 2. 26 dengan 18 sama-sama kita bagi 2. 26 dapat 13, 18 dapat 9. Berarti kita punya 6084 kali 13 dibagi negatif 9. Nah, ini sudah nggak bisa 13 sama 9, otomatis kita harus menyederhanakan ini. 6084 dibagi 9, ketemunya adalah 676. Berarti sekarang kita punya 676 dikali 13 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 8788. Nah, kita masukkan ke dalam sini. 8788. Nah, utangnya 8788 dibayar 3276. Karena dia banyak utangnya, otomatis hasilnya pasti negatif. Yang C tidak mungkin, yang D juga tidak mungkin. Hutang sudah dibayar, pasti berkurang kan? Nggak mungkin jadi bertambah hutangnya. Nah, yang A ini jelas nggak mungkin gitu loh, nak. Jadi sebenarnya banyak trik-trik untuk bilangan seperti ini. Apalagi soal-soal pilihan ganda itu, kita sangat mudah untuk melihat, oh ternyata jawabannya adalah yang B. Ini nggak usah kita pakai ngitung. Nah, karena hutang 8.000 dibayar 3.000, pasti hutangnya tinggal 5.000-an. Di sini 12.000, nggak mungkin kan hutangnya bertambah sudah dibayar. Gitu ya, jadi ini salah satu trik. Nah, tolong kalian perhatikan betul. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, kita kembali ya. Mau tidak mau kita harus bahas ini. Di sini ada pangkat 3 sama pangkat 3. Berarti mana dulu yang dihitung? Bagi, kurang, kali. Nah, berarti kita harus menghitung ini dulu, kemudian yang ini. Nah, Purana beri tanda kurung ya. Kita ke tanda kurung yang pertama dulu. Nah, ini karena bagi, berarti kita bisa membuat seperti yang nomor 2 tadi, pecahan. 16 pangkat 3 itu artinya 16 kali 16 kali 16. Nah, dibagi 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. Ini bisa dicoret. 8, 1. Lagi, coret-coret. 8, 1. Lagi, coret-coret. 8, 1. Kan lebih mudah daripada kalian harus pangkat 3 dulu ngalikan 16 kali 16 kali 16. Terus 2 kali 2 kali 2. Baru habis itu porok hapit. Nah, lama sekali. Ya. Jadi untuk yang kurung pertama kita peroleh 8 kali 8 kali 8 atau 8 pangkat 3. Ingat ya, bilangan pangkat 3 harus kalian hafal. 8 pangkat 3 itu ketemunya adalah 5, 1, 2. Ini harus sudah hafal. Dulu kelas 5 sudah pernah diajarkan sama Bu Emi. Jadi kalian harus sudah hafal. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kurung yang kedua, ada akar 676. Masih ingat ya? Bilangan akar pangkat 2. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Bilangan akar pangkat 2. Karena di akar pangkat 2, berarti kita titik 2 dari belakang. 6, 1, 2, berarti titiknya di antara 6 sama 7 yang depan. Atau kita kasih garis ya. Nah, seperti ini. Kita beri tanda pemisah. Boleh titik, boleh garis. Yang diperhatikan adalah bilangan di depan garis dan angka satuan. Itu ya. Nah, 6. Bilangan kuadrat yang mendekati 6 itu adalah 4. 4 itu asalnya dari 2 pangkat 2.
berarti nanti kita punya angka 2 di depan. Nah, 2 berapa? Kita lihat, 6. Ada 2 kemungkinan untuk 6. Bisa jadi dia 36, bisa jadi dia adalah 16. Ya kan? Sementara 36 itu asalnya dari 6 pangkat 2, 16 asalnya dari 4 pangkat 2. Berarti kemungkinannya adalah kalau enggak 26 bisa jadi 24. Nah, karena 676 itu bisa 26, bisa 24. Bagaimana triknya? Triknya kalian pilih salah satu saja ini, yang dihitung hanya salah satunya. Mau pilih 26 atau 24? Kalau Purana akan memilih bilangan yang kecil, yaitu 24. Lalu kita hitung 24 dikali 24. Nah, di sini ya, karena Purana hanya punya space kosong di sini. Kita hitung. 24 kali 24. Berapakah dia? 4 kali 4, 16, simpan 1, 9, 8, tambah 1, 9, 8, 4. Nah, 6, 9 kali 8, 17, simpan 1, 5. Nah, ternyata bukan 676. Berarti 24 ini salah. Jawabannya pasti 26. Tidak perlu dihitung, karena sudah pasti wong 24 salah, mesti jawabannya 26. Nah, ini trik lagi. Itu ya, jadi bilangan itu sebenarnya hanya ketelitian. Banyak trik yang bisa kita pakai di sini. Jadi yang 676 ini adalah 26. Nah, dikali 3 pangkat 2 berapa? Ah, gampang sekali, 9. Berarti yang kedua ini kita hitung 26 kali 9. 26 kali 9. Ketemunya adalah, yuk kita hitung 26 kali 9 berapa ya? 234. 234. Nah, sehingga kita tinggal satukan. Kurung pertama tadi 512, kurung keduanya 234. Nah, tinggal kita kurangkan. 512 dikurangi 234. Ketemunya adalah 278. Nah, ini ya. Jadi untuk nomor 4 nomor aja kita sudah banyak trik. Menghitungnya tidak terlalu lama. Karena kelamaan ngitung itu juga akan mengurangi waktu kita. Rugi kita, berarti manajemen waktunya belum bagus. Maka silahkan, hitungan itu harus sudah lancar di kelas 6. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu harus sudah sangat teliti di kelas 6. Ya, karena kalian sudah bertemu sejak kelas 1. Nah, oke, paham ya? Nah, itu pembahasan untuk nomor 1 dan 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 itu tentang mengurutkan pecahan. Nah, nomor 5 kita perhatikan dulu. Untuk mengurutkan pecahan paling teliti atau paling apa istilahnya ya, kita akan lebih mudah itu menggunakan desimal ya. Sedangkan kalian perhatikan bilangannya, ini persen gampang sekali jadi desimal, per 20 gampang sekali, 4 gampang sekali, 5 ini sangat mudah. Bilangan nomor 5 ini mudah sebenarnya, cuman memang dia membutuhkan waktu, maka dia tidak tergolong mudah karena kita harus menghitung 1, 2, 3, 4 pecahan untuk mengubah menjadi desimal. Nah, sekarang kita mulai dari 35% ya. 35% berarti adalah 35 per 100. Kalau jadikan desimal adalah 0,35. Nah, ini juga kalian harus sudah menguasai pecahan itu kelas 5. 45 sudah kalian peroleh. Oke, sekarang 1 per 20. Berarti kita punya 21 per 20. Nah, 20 kan bisa jadi persen kan? Kita kali 5, kita kali 5, berarti kita punya 105 per 100. Ya kan? Sekarang kita punya 1,05. Selanjutnya adalah 5 per 4. Nah, 5 per 4, ini juga mudah. 4 bisa kali 25.
untuk menjadikan 100. Berarti 125 per 100. Kita punya 1,25. Nah, ini kalian harus sudah lancar ya. Kemudian 115 karena ini sudah desimal 1,15 tidak perlu kita utik-utik. Sekarang kita ke 6 per 5. Nah, 6 per 5 berarti karena 5 kita jadikan 10 saja. Nah, jadi kita punya 60. Kita jadikan 10, maaf. Kita jadikan 10 berarti harusnya dikali 2 ya. Oke, kali 2, mohon maaf kenapa jadi 10 ya. Oke. Jadi 12 per 10 kita punya 1,2. Sekarang kita samakan, ini dua angka di belakang koma, 035, ini 05, 25, berarti ini kita minta bantuan 0. Nah, kita diminta mengurutkan dari yang terkecil. Tinggal kita lihat siapa yang terkecil. Ini semua depannya 1, tadi ada 1,15 ya. Nih. Nah, ini sudah dapat 1 semua, ternyata ini depannya 0, sendiri. Berarti yang pertama adalah 35%. A benar, B benar, C benar, D benar. Oke, ini nomor 1. Kemudian nomor 2 siapa? Kita lihat. Oh, ternyata nomor 2 adalah 1,05. Berarti 1 per 20. B benar, A benar, B benar, C benar, D benar. Oke, yang ketiga antara 1,25, 1,20 sama 1,15 berarti adalah 1,15. Nah, yang ini C sama D benar, berarti A itu sudah tidak perlu kita bandingkan. Salah. Oke, tinggal yang C sama D. Oke, sekarang urutan keempat. Siapa urutan keempat? Tentu saja 1,20. 1,20 itu 6 per 5. Yang mana? Nah, ini 5 per 4. Nah, tentu jawabannya adalah D. Nah, seperti ini. Kita harus jeli juga, biar kita ngitung atau mengurutkannya bisa lebih cepat. Oke ya, nomor 5 ketemunya adalah D. Sekarang kita ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini sudah mulai soal cerita. Maka ini karena perlu pemahaman yang lebih, maka ini tidak tergolong soal yang mudah. Tetapi ini soal yang sedang. Bukan soal yang sulit juga. Nah, oke. Untuk soal cerita, kita harus pahami kalimat per kalimat. Oke, kita ke kalimat pertama. Belum punya arti. Kita ke kalimat kedua. Luasnya 1.500 meter persegi. Oke, tiap 5 meter persegi berarti 5 meter persegi itu menghasilkan 3 kg. Padahal tanahnya ada 1.500. Nah, kalau 1.500 berapa kilo? Ya tinggal 1.500 kita bagi 5, karena kan tiap 5 meter. Berarti ada berapa ini? 300. 300 lalu kita kalikan 3. Nah, karena setiap 5 kilo 5 meter adalah 3 kilo. Berarti kita punya hasil panen jagung 900 kilo. Gitu ya. Karena hasil penjualan panennya semuanya adalah 3.330, ini hasil panen, hasil penjualan semuanya 3.330. Yang ditanya adalah tiap kilo, padahal panennya ada 900 kilo. Berarti yang kita lakukan adalah 3.330 kita bagi 900. Nah, seperti ini ya. Kita coret nolnya. Nah, ini juga cara menghitung cepat tuh seperti ini. Kita tinggal punya 3.300 dibagi 9. Ketemunya adalah yang D, 3.700. Kok bisa D ya? Porogapit. Lagi-lagi harus porogapit. Oke. Ya. Kemudian sekarang ke nomor 7. Nomor 7 ini tentang soal cerita bilangan bulat. Tetapi ini walaupun soalnya panjang, ini tergolong mudah karena kalian sudah sering mengerjakan. Makanya ini dianggap soal yang mudah. Oke, kita lihat ya. Benar skornya 2. Salah negatif 1. Tidak dijawab 0. Nah, gitu kan untuk kalimat ini.
Kalimat kedua 3. Oke. Anto menjawab benar 32, berarti benarnya 30 berarti 2 kali 32. Dia dapat skor 64. 2 soal belum dikerjakan. Nah, tidak dikerjakan kan berarti 0 kali soalnya ada 2. Nah, dia tidak boleh dapat nilai. Padahal jumlah soal seluruhnya ada 40. Berarti soal salahnya adalah 40 dikurangi karena dia benar 32, belum dikerjakan 2, berarti 40 kurangi 32 kurangi 2. Berarti yang salah ada berapa? 6. Nah, terus karena salah satu nilainya skornya negatif 1, berarti negatif 1 kali 6. Dia skornya berkurang 6. Yang ditanya adalah skor yang diperoleh, sudah tinggal kita total saja. Nah, langsung aja dia dapat 64 tapi berkurang 6. Nah, langsung aja 64 dikurangi 6. Ketemunya adalah 58. Nah, skornya yang diperoleh Anton adalah 58. Soal mudah ini ya. Maka kenapa dia disebut soal mudah? Karena kita menghitungnya juga mudah. Oke. Selesai, kita sampai nomor 7. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8, 9, 10. Berani jadikan 1 ya. Nah, soal nomor 8. Soal nomor 8 ini termasuk soal mudah karena hanya mencari FPP. Nah, kalian sudah belajar FPP KPK semenjak di kelas 4 ya kalau tidak salah. Nah, ini soal mudah. Yuk, coba kita cari. Cara paling mudah untuk mencari FPP dan KPK, karena nanti dua-duanya langsung ketemu. Kita gunakan sengkedan, cara sengkedan atau cara kotak. Apalah kalian menyebutnya ya. Nah, dengan cara kotak atau sengkedan. 54, 72, 84. Nah, seperti ini ya, cara kotak atau cara sengkedan. Nah, masih ingat kan? Untuk sebelah kiri kita pilih bilangan prima yang bisa membagi ketiganya. Ya, kalau FPP itu berarti hanya kita stop sampai dia bisa dibagi ketiganya. Kalau hanya bisa dibagi 2, misal 54 sama 72, 84 gak bisa, berarti sudah stop. Itu ya. Ya, sekarang kita mulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 2 itu genap. Kita lihat 54, 72, 84 itu adalah bilangan genap. Pasti bisa dibagi 2. Nah, berapa 54 bagi 2? Dapat 27, yang ini 36, yang ini 42. Oke, masih bisakah atau sudah stop? Nah, kita lihat lagi. 27 bukan genap, berarti 2 jelas gak bisa. Kita naikkan 3. 27 bagi 3 bisa, 36 bisa. Oh, ternyata 3 bisa semua. Nah, 27 itu 3 kali 9, 36 itu 3 kali 12, 42 itu 3 kali 14. Nah, ini ya. Terus lanjut. Ganjil berarti 2 nggak bisa. 3, oke, 9 bisa, 12 bisa, tapi 14 tidak bisa. Berarti 3 tidak bisa. Kemudian bilangan prima selanjutnya setelah 3 berarti 5. 5 jelas nggak bisa, karena ini satuannya bukan 0 atau 5. Oke, 7. Jelas 7 hanya 14, yang 12 sama 9 tidak bisa. Nah, berarti kita stop sampai sini. Berapa FPP-nya? Ya hanya ini. 2 kali 3. Berapakah dia? Jawabannya adalah 6. Jadi yang nomor 8 itu adalah D. Nah, ini soal mudah. Tidak butuh waktu lama. Syaratnya perhitungan harus dikuasai. Ngitung 54 bagi 2 saja lama lah. Kalian akan habis waktunya di nomor 8. Itu ya, padahal ini soal mudah. Soal mudah itu waktu yang diperlukan hanya sebentar, hanya sedikit waktu yang diperlukan. Oke, sekarang kita ke nomor 9. 9 ini soal sedang. Tetapi butuh pemahaman atau waktu pengerjaan yang sedikit lebih lama. Yo, kita baca kalimat per kalimat. Ketika ada soal cerita, kita baca kalimat per kalimat. Sebenarnya gampang loh. Soal ujian itu sudah diurutkan. Nah, diurutkan itu bagaimana? Indikatornya itu sebenarnya sudah urut. Kalau ini FPP, nah bawahnya itu kalau nggak soal tentang KPK, ya soal tentang
FPB. Seperti itu, jadi enak sebenarnya. Ya, coba sekarang kita lihat. Apakah ini kira-kira soal tentang KPK atau FPB? Nah, kata kuncinya di sini. Sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sebanyak-banyaknya berarti apa yang kita cari? Iya, karena sebanyak-banyaknya berarti dia FPB. Berarti kita mencari FPB dari 84, 78, dan 96. Yuk kita cari FPB-nya. Genap ya, langsung 2. Berarti 42. Berapa lagi? 39. Kemudian 96 bagi 2 berarti 48. Oke, ini 39 tidak genap berarti bukan 2. Kita coba 3. 3 bisa tadi. 42 tadi dapat 14. Ini 13, ini 16. Oke. Sudah? Sudah tidak bisa lagi. Berarti kita stop sampai sini. Yang 14 ini adalah buah jeruk. Terus yang ini apel. Yang ini pir. Nah, dengan cara sengkedan kita juga bisa langsung ketemu. FPB-nya sama seperti nomor 8 ya. FPB-nya adalah 2 kali 3 atau 6. Artinya apa? Ada 6 kemasan. Nah, di dalam 6 kemasan itu jeruknya ada 14. Kita bisa lihat nih, sengkedan yang terakhir. Nih yang terakhir. Jeruknya 14, apelnya 13, pirnya 16. Sudah terlihat. Enak sekali tahu nih dengan cara sengkedan. Nah, maka ini sebenarnya soal mudah, cuman waktunya lebih lama. Maka disebut soal yang sedang. Nah, kita baru ke pertanyaan. Apa sih yang ditanya? Apakah 6? Jangan langsung menjawab 6. Belum tentu yang ditanya FPB-nya. Yang ditanya adalah selisih. Selisih siapa? Apel dan pir. Tiap kemasan. Nah, padahal di sini tadi diketahui dalam tiap kemasan jeruk 14, apel 13, pir 16. Yang di sini selisih apel dan pir. Ya sudah, apelnya 13. Terus pirnya 16. Berapa selisihnya? Ya selisih itu diapakan ya? Dikurang. Jadi tinggal dikurang aja. Berapa jawabannya? 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kalian tidak jeli, 6 ya dijawab 6 ada. Ya memang disengaja seperti itu. Ada jawaban FPB-nya. Tapi di sini yang ditanya bukan FPB-nya. Ya, selisih apel dan pir tiap kemasan. Dilihat dulu apa yang ditanyakan. Jangan langsung menjawab. Oke, paham ya sampai sini? Nah, 9 itu soal sedang. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. 10 itu juga soal sedang. Nah, sekarang perhatikan lagi. Di sini ada kata kunci lagi. Bersama. Nah, kalau yang 9 tadi soal cerita FPB, berarti ini soal cerita KPK. Cara mudahnya juga kita cari lagi dengan cara ini. Kotak, atau karena ini bilangannya kecil, bisa loh langsung sebenarnya. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Nah, kita pilih bilangan terbesar aja. Kelipatan 5 yang bisa dibagi 4 bisa dibagi 3. Paling cepat itu. Berarti ada 5, 10, terus berapa? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, terus berapa lagi? 50, 55, 60. Mana kira-kira? 5 nggak mungkin, 10 nggak mungkin, 15, 4 nggak bisa ya, 20, 3 yang nggak bisa, 25 nggak mungkin, 30, 4 yang nggak bisa, 35 nggak mungkin, 40 nggak. Nah, ini sebenarnya 60. Jadi KPK-nya 60. Artinya setiap 60 hari mereka akan berlatih bersama-sama. Nah, ini sudah ketemu KPK-nya. Langkah pertama kan mencari KPK. Terus dilihat sekarang. Apa kalimat selanjutnya? Mereka berlatih renang pertama. Nah, berarti pertama.
Nah, ini berkaitan dengan hari. Itu Sabtu. Pertama itu Sabtu. Nah, karena hari berarti apa yang kalian pikirkan? Hari Sabtu ke hari Sabtu berikutnya. Jadi setiap pergantian Sabtu itu memakan waktu 7 hari. Ya sudah, berarti karena ini pertemuan kedua itu berarti masa depan. Nah, berarti 60 hari setelah hari Sabtu. Nah, 60 hari setelah Sabtu. Nah, berarti bagaimana caranya? Karena Sabtu ke Sabtu itu 7 hari, berarti 60 kita tinggal bagi dengan 7. Dapat berapa? 8. 7 kali 8, 56. Berapa sisanya? 4. Nah, ini yang kita hitung. Jadi kita tidak ngitung dari 60, tapi sisanya. Ya, karena nanti setelah 56 hari itu harinya masih sama Sabtu. Sisanya 4 hari. Berarti 4 hari setelah Sabtu. Hari apa itu? Hari Rabu. Itu ya. Jadi ini soal yang sedang sebenarnya. Tapi karena harus langkahnya mencari KPK, terus membagi 7 baru nyari sisanya. Maka disebut soal yang sedang. Oke, nomor 10 selesai.